Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru milenial Indonesia, saya Irwan Benawan kembali lagi dengan tutorial penggunaan e-learning LMS model. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menginput materi ke dalam model. Pada video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bagaimana membuat absensi. Kita mulai saja dengan menggunakan akun istri saya. Kita langsung masuk. Kita akan melanjutkan penggunaan model ini pada kelas 8. Ini adalah absensi yang sudah kita buat pada tutorial kemarin, dan kita memulai untuk memasukkan materi. Kita mulai dengan hidupkan mode ubah. Untuk menginput materi, seperti halnya pada materi-materi ini adalah bentuk materi yang belum ada penugasan. Intinya masih menggunakan materi tok, jadi tidak ada penugasan dan lain sebagainya di dalamnya ya. Jadi bagaimana cara menggunakan cara menginput materi-materi ini? Kita mulai dengan tambahkan sebuah aktivitas. Dalam fitur ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Jika kita ingin menyampaikan materi tanpa penugasan, kita menggunakan ini boleh. Page. Kita juga bisa menggunakan ini file. Jika menggunakan ini file, ini di sini ada, kita bisa mengimport, memasukkan file PDF, file Word, file Excel, file video, gambar, dan lain sebagainya. Kita menggunakan ini. Jika materi-materi yang akan kita upload, kita masukkan ke dalam model ini berasal dari laptop atau komputer kita, maka ini perlu diambil, perlu kita gunakan ini saja. Jadi di sini bisa mengambil video file, file video, file Excel, file Word, atau file PDF. Namun pertimbangan ketika di lapangan banyak terjadi kendala bahwa anak didik kita seringkali masih menggunakan handphone yang punya keterbatasan fitur, di mana tidak semua handphone memiliki aplikasi Word, Excel maupun PowerPoint. Namun untuk handphone yang terbaru mungkin sudah dilengkapi dengan fitur-fitur ini tanpa harus menambahkan aplikasi-aplikasi tersebut. Karena kendala di lapangan, banyak anak-anak siswa peserta didik yang mengeluh karena memori handphonenya full sehingga tidak bisa menginstal aplikasi-aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Maka dari itu Bapak dan Ibu guru berusaha untuk menyederhanakan, membuat file-file tersebut ke dalam format PDF, karena mengingat kalau PDF pasti dimiliki oleh semua handphone. Nah, ini menggunakan file. Jika kita menggunakan memasukkan materi dengan menggunakan URL, menggunakan dari Google dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan ini. Dan ini juga kita bisa gunakan dalam bentuk juga mengambil URL, bisa memasukkan file gambar bisa, karena ini memiliki keterbatasan. Bedanya ini, kalau ini menginput file-file Excel, video, dan lain sebagainya tidak terlalu baik direspon, jadi kita paling banyak menggunakan file ini ya. Saya beri contoh untuk penggunaan yang ini dulu, file ya.
kita tulis materinya, misalnya ringkasan materi. Karena judul materinya sudah di atas ya, kita singkatkan saja. Nah, jadi kita bisa isi deskripsi. Kemudian ini tampilkan, lalu kita pilih file yang akan kita tampilkan. Ini upload file, pilih file, kemudian kita masuk pada di mana file tersebut kita simpan. Nah, misalnya ini kita sudah jadwalkan dalam bentuk PDF. Ya. Kita bisa juga menambahkan beberapa file, misalnya tadi yang PDF, kita juga bisa gunakan yang PowerPoint-nya juga bisa. Materinya sama, hanya kita upload file. Ada dua, ini dalam bentuk PDF, ini dalam bentuk PowerPoint. Isinya sama, hanya saja untuk kemungkinan bila anak ingin membukanya dalam PowerPoint bisa saja, jika tidak bisa menggunakan PDF. Kemudian tampilannya kita isi saja seperti ini, pembatasan akses tidak, kemudian kita pilih. Nah ini yang saya katakan tadi, kita harus memilih yang ini agar ketika siswa masuk pada materi ini, dia harus masuk dulu, baru setelah dia keluar tercentang secara otomatis progres keikutsertaannya dalam materi. Jadi jangan pilih yang ini, supaya siswa kalau pilih yang ini, peserta didik bisa mencentang sendiri keikutsertaannya meskipun dia tidak membuka lagi materinya. Jadi kita harus pilih saja yang paling terakhir, kemudian kita pilih ini, kita centangkan ini, aktifkan sampai dengan tanggal 30 tadi, sama seperti absen. Ini karena kita mulai pembelajaran tanggal 24 hari Senin, sebelum hari Senin berikutnya kita harus tutup sampai dengan 30 Agustus. Kita ambil waktu pukul 23 malam. Nah, kita kasih kesempatan siswa untuk mengerjakan atau mengikuti materi ini selama 1 minggu. Mengingat ada yang tidak selamanya memiliki kuota pulsa data, juga handphone, sehingga kami mencoba untuk memberikan toleransi kepada peserta didik sampai dengan 1 minggu. Kemudian ini kita simpan dan tampilkan. Nah, nanti akan seperti ini tampilan di peserta didik. Mereka tinggal akan mengklik ini, juga mengklik ini. Ya, selesai ini kita bisa masuk lagi ke materi. Kita klik saja ini. Jika kita ingin menambahkan lagi materi, bisa menggunakan fitur yang lain. Kalau tadi kita menggunakan file, menginput video juga bisa dari sini. Video dari YouTube boleh. Kalau dari YouTube kita ambil saja URL. Kalau kita dari file kita rekam sendiri, kemudian kita upload, kita simpan di laptop, kita menggunakan ini. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mengambil yang penggunaan teks halaman. Ya, ini kita juga coba ringkasan materi lainnya. Ini bisa diisi, bisa tidak. Jika tidak diisi, tidak perlu centang. Nah, untuk materinya kita input di sini. Tidak perlu input di sini agar tidak terlalu besar tampilannya di halaman depan. Iya, materinya bisa kita ambil dari materi yang ada, atau juga kita bisa mengambil dari konten-konten yang ada di Google.
dan lalu kita kopikan ke sini bisa. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian tampilannya ini saja, tidak perlu dirubah. Activity completion ini juga sama, kita anjurkan agar siswa melihat dulu materinya, karena kenapa demikian? Misalnya mereka tidak bisa membuka file PDF ataupun PDF maupun PowerPoint tadi, mereka bisa lihat di sini. Nah, kemudian ini kita pilih aktifkan. Akhir kegiatan juga sama, pada yang tanggal 30 pukul 23.59. Kemudian kita simpan. Inilah beberapa materi yang kita input ke dalam pembelajaran e-learning ini, model pada aplikasi model ini. Ini adalah bentuk materi yang tidak ada penugasan-penugasannya. Jika seandainya Bapak dan Ibu ingin memberikan penugasan, maka kita perlu menambahkan penugasan. Untuk bagaimana cara menambahkan penugasan dan bagaimana cara menilainya, dapat diikuti pada video tutorial saya selanjutnya. Untuk bisa mengikuti video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, agar kita bisa berbagi dan saya bisa berbagi selamanya dan sampai kapanpun. Untuk itu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.